Ini yang ketiga minggu ini. Wanita-wanita ini gila ya. Main-main dengan nyawa, mati saja kau. Bukankah aku di rumah? Kenapa ada di sini? Tong sampah. Aku nggak mau masuk tong sampah. Kak, tolongin aku. Aku nggak tahu siapa yang masukin aku ke tong sampah. Kak, kamu yang masukin aku ke tong sampah. Xiao Yuer, kakak terpaksa begini. Shen Wang mau ambil alih grup Shen. Begitu dia berkuasa, kita cabang sampingan nggak kebagian apa-apa. Cuma suruh kamu godain dia, ambil foto memalukan, aja nggak mau. Sini orang. Jangan dekat-dekat. Kamu mau apa? Cuma mau kamu setuju urusan ini. Kalau nggak mau, ya terpaksa ku bikin kamu merasakan lebih awal. Song Yunhui cuma karena aku nggak mau godain pria lain. Kau malah suruh gelandangan rusakin aku. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Tolong. Jangan sentuh aku. Sini. Tolong aku. Lepaskan. Gak apa-apa kan? Pergi jauh. Pergi sana, jangan ganggu aku. Jiang Zhilu. Kak melakukan ini cuma supaya kamu mau setuju. Kamu tidak perlu bersikap seperti ini. Song Yuhuan, dasar bajingan tak tahu malu. Buta mataku sampai jatuh cinta padamu. Wanita gila, kau cari mati saja? Kalau Song Yuhuan sampai ingin menyerahkanku pada Shen Wang, mana mungkin aku mengecewakannya? Aku tak cuma akan menggoda Shen Wang, tapi juga menjadi bibi Song Yuhuan. Sampai Song Yuhuan kehilangan segalanya. Selamat malam. Profesor Shen Wang, saya Jiang Jiu dari kelas 2 jurusan keuangan. Sudah tahun akhir, bukannya siapin tugas besok, malah keluar malam-malam. Kabarnya Shen Wang tidak dekat dengan wanita. Aku harus bisa tidur dengannya sebelum rapat pemegang saham seminggu lagi. Datang untuk tidur denganmu. Murid Jiang Jiu tipu daya curangmu sungguh tidak canggih. Langsung saja, berapa uang yang kamu minta? Tidak butuh uang, aku hanya butuh Profesor Shen. Apa kau menganggapku orang idiot? Kita sudah imbang. Bisa kita bicara baik-baik sekarang? Profesor Shen, Takut! Kamu cantik sekali kalau kujadikan spesimen. Apakah itu akan membuat bagian ini terlihat lebih indah?
Matamu sangat berkilauan. Tulang selangkamu berbentuk sempurna, tanganmu cantik, kakimu pun tak kalah. Profesor Shen, kamu tak perlu menakut-nakutiku. Aku tidak takut mati, masa takut dengan ini? Aku jadi penasaran. Berdasarkan apa kau berani begitu? Berdasarkan kau ini adik angkat anak haram ayahku, yang sekarang malah datang merayu paman tirinya sendiri? Bagaimana kau tahu? Keluarga Song cuma cabang dari keluarga Shen. Sekarang kau datang ke sini merayuku. Disuruh Song Yuhai, kan? Demi rapat pemegang saham minggu depan kau... Song Yuhai si anak haram ini sudah tak sabar? Aku tidak mengganggunya, tapi dia berulang kali menggangguku. Sekarang malah menyuruhmu merayuku. Kau anggap aku bodoh? Dia bahkan tahu ini semua memang tidak salah duga. Shen Wang adalah pisau paling tajam untuk menusuk Shen Yunhuai. Kita sama-sama gila. Ku beri waktu 10 detik untuk pergi dari sini. Kalau ketahuan, kau akan jadi spesimen manusia pertamaku. Temp 9876543.2.1. Pamanku. Katanya mau menjadikanku spesimen manusia. Kelihatannya kau juga semangat. Jiang Zhiyu, untuk Song Yuhai kau sampai segini beraninya? Orang gila pacaran dengan orang gila. Bukankah pasangan sempurna? Aku yang mau merayu pamanku. Ini keputusanku sendiri. Song Yuhai pun tidak bisa memaksaku. Jiang Zhiyu, aku tidak peduli apa maksudmu. Sebaiknya sembunyikan niat jahatmu itu. Ah, pamanku, aku cukup suka perasaan tadi. Tidak lanjutkan? Kembalikan, itu ku yang temukan. Kau cuma anak yatim tanpa orang tua. Kau ikan busuk yang tak punya ayah dan ibu. Ya, ikan busuk, ikan busuk, ikan busuk, ikan busuk, ikan busuk, ikan busuk. Berhenti. Aku salah, jangan pukul aku. Mau ikut aku pergi dari tempat ini? Kak, nilai ujian nasional keluar, aku juara pertama. Selamat ya, Xiao Yuer. Kak, waktu itu kau janji, setelah ujian kau akan penuhi satu permintaanku. Katakanlah selama bisa pasti kakak penuhi. Sebenarnya aku suka... Ah, Xiao Yuer, kakak lagi sibuk akhir-akhir ini ada kartu. Kau pakai dulu buat apa saja? Kakak, kalau kamu benar-benar tidak tahu aku suka kamu, mengapa aku terus-menerus mengungkapkan perasaan? Kau selalu bisa menolakku tepat waktu. Song Wuhuai, bagimu aku cuma barang buangan yang kau pungut dari tempat sampah. Halo, kau cari Shen Wang. Bagaimana keadaannya? Xiao Yuer, kau harus selesaikan dia sebelum rapat pemegang saham seminggu lagi. Kalau tidak, kakak tak punya kesempatan lagi. Kakak tahu dia orang gila. Dia gila, tapi sekarang... Aku lebih gila darinya. Ikan kecil, apa yang sedang kamu lakukan?
Xiao Yu'er, apa yang sedang kau lakukan? Jiang Jiu, kau sedang main api. Xiao Yu'er, siapa di sebelahmu? Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kakak datang ke sini, siapa yang kubujuk? Apa engkau tidak tahu? Sedang kami melakukan apa? Apa kau tidak bisa dengar suara kami? Xiao Yu'er, dengar kakak dulu. Kakak hanya suruh kau ambil beberapa foto tak pantas. Bukan suruh tidur sama dia atau nikah. Jangan sampai keterlaluan masuk perangkap. Sekarang ngomong gini telat banget sih. Dulu kan kamu yang maksa aku merayu om kamu. Jiang Jiu, kamu pakai nada apa ngomong sama aku? Kakak jangan marah dong. Aku malah rasa om kecil seru. Jadi tante kamu kayaknya asyik juga. Jiang Jiu, ngomong nggak karuan lagi. Aku potong lidahmu, taruh di toples. Suruh berhenti sekarang juga. Diancam begini pun aku tetap nggak bakal suka sama kamu. Oh, ternyata kamu tahu aku suka sama kamu. Om kecil, mau coba yang lebih seru. Jiang Jiu, aku rasa kamu benar-benar gila. Iya dong, om kecil nggak suka. Jiang Jiu, pulang sekarang juga. Kakak kan yang suruh aku merayu om kecil. Mana bisa sekarang berhenti? Aku puas banget sama om kecil. Jiang Jiu! Jiang Jiu! Beli tiket pulang sekarang. Jiang Jiu, akulah yang besarkan kamu. Seumur hidup kamu cuma milikku. Jiang Jiu, kalian berdua komplotan nakalin aku ya? Mulutmu penuh dusta, mau kubelah dadamu lihat isi hati. Beneran apa enggak sih? Boleh. Coba dilihat baik-baik. Masih mau lanjut? Om kecil. Kalau om kecil suka, Kalau begitu cubit lagi beberapa kali. Dulu di sekolah bersikap baik-baik, kok sekarang jadi edan begini? Paman, apa kamu tidak suka? Drama sudah selesai, kamu bisa pergi. Paman kejam sekali. Baru saja mencium aku, sekarang sudah mengusir. Besok pagi ada kelas aku, kalau kamu tidak mau lulus terlambat. Jangan sampai terlambat. Baiklah. Paman jangan terlalu merindukanku malam ini ya. Shenwang benar-benar gila, tapi aku ingin lihat berapa lama kamu bisa tahan. Dasar lacur tak tahu diri, Shenwang hanya milikku. Apa-apaan ini? Jiang Jiu, kamu masih muda kok tidak belajar baik-baik malah belajar mencuri pria. Bu, hubungan siapa yang ditemani Jiang Jiu itu urusan pribadinya?
Tapi dia sengaja meminta orang lain memotret ini. Wakil ketua OSIS begini, kalau foto-foto ini tersebar, reputasi sekolah kita hancur. Memang Shen Jiaro, aku ingat dia anak angkat Shen Wang. Ternyata kabar itu benar. Perasaannya pada Shen Wang memang spesial. Semakin menarik saja. Jangan bicara begitu. Mungkin keluarga Jiang Ziyu terlalu miskin. Sekadar tergoda uang, dia pasti tidak sengaja, kan? Foto-foto ini dibagikan di mana-mana. Jiang Ziyu pakai seragam main role play. Mana ada kesan dipaksa? Tak disangka murid berprestasi di sekolah begini di belakang layar. Kamu tahu apa? Ini namanya kontras, gadis manis di sekolah bisa main gila di luar. Siapa tahu ada kesempatan untukku. Akal Shen Jiaro jadi tangga menuju langit untuk aku menggoda Shen Wang. Pria di foto ini tampan, berbadan bagus, dan kaya raya. Aku bukannya menggoda dia, masa menggoda kamu? Jiang Ziyu, aku mengerti kamu iri sama teman sekelas yang lebih kaya. Tapi kamu nggak boleh merendahkan diri sampai segitunya. Aku bisa menggoda pria high quality kayak gini. Itu kemampuan aku. Kalau kamu, meski telanjang di depannya pun... Dia juga bakal melototi lo. Kamu ini? Jiang Ziyu selingkuh nggak tahu malunya malah bikin bangga. Pak, orang bejat kayak Jiang Ziyu ini harus dipecat. Kamu sudah mempermalukan sekolah ini. Jiang Ziyu pintar ngomong emang beneran lalu. Berani-beraninya godain Shenmo. Aku bakal bikin kamu hilang selamanya. Orang di foto itu Adalah aku. Orang di foto itu aku. Profesor Shen? Orangnya aku bawa dulu. Tapi, mau dibawa kemana adikku sama Profesor Shen? Cepat amat baliknya. Bagus. Nggak sia-sia aku mati-matian godain Shen Wang semalam. ini kan pemegang saham Song dari sekolah. Ternyata dia kakaknya Jiang Ziyu. Tapi yang satu marga Song, yang satu marga Jiang kok bisa sekeluarga. Mesti kayak Shen Jiaro, diadopsi kali ya? Jiang Ziyu ini emang licik banget sih. Pemegang Samsung dan Profesor Shen ternyata berkonflik karena dia... Udah, bubar! Balik ke kelas! Udah pada bubar, kembali belajar. Kak, ikan di sungai itu. Pergi? Jangan bikin aku ulangin. Makasih Paman udah bantuin adikku, tapi urusanku aku selesain sendiri. Gak usah repot-repot. Ikan kecil ikut aku pulang. Jiang Ziyu mau pulang apa enggak? Tanya dulu maunya dia. Dia kan adikku, pasti ikut aku. Iya kan, ikan kecil. Lepaskan. Dengar tidak? Dengar nggak? Paman, lepasin dong. Aku ngomong sama kamu, Song Yuhuai. Paman, yuk kita pulang. Oke. Jiang Ziyu, aku nggak ada waktu buat lihat kalian pura-pura akur. Shen Wang. Jangan berpikir bisa menggunakan trik ini untuk berpura-pura tidak tertarik. Kamu tidak benar-benar mengira dia menyukaimu, kan? Aku beritahu kamu, dia mendekatimu hanya karena aku. Di matanya kamu cuma alat buat ambil perhatianku. Maksudmu Jiang Ziyu mata-matanya aku? Tentu dong, dia suka sama aku. Demi aku dia bisa ngapa-ngapain. Begitu aku pegang Shen Group, kamu tidak berguna lagi, dia akan menendangmu pergi. Benarkah? Iya, aku yang besarin dia kalau bukan buat aku. Emangnya buat kamu? Si Paman baru kenal kemarin. Jiang Ziyu kan bilang mau jadi bibi kecilnya Song Yuhuai. Sekarang lakuin lagi perbuatanmu kemarin di depannya, biar dia lihat kamu ada di pihak siapa.
Boleh. Paman, aku merayu kamu segini puas. Song Yuhuai, kalau belum jelas aku nggak masalah ulangin. Jiang Ziyun, kamu ngapain? Kakak, kau sedang apa lagi? Bukankah aku sekarang menggoda paman kecil sesuai kemauanmu? Kenapa malah nggak senang? Aku tahu. Kamu sengaja bikin aku kesal, biar aku cemburu. Ya, oke, kamu sukses. Ayo sekarang ikut aku pulang. Song Yuhuai, jangan terlalu pede. Dengarlah baik-baik. Tujuanku bukan buat bikin kamu cemburu, tapi jadi bibi kecilmu. Membuatmu kehilangan segalanya. Paman kecil, ayo pulang. Jiang Ziyu, main-main sama aku seru ya. Bilang mau goda aku, malah pakai aku buat jembatan. Dekati Song Yuhuai, pura-pura dingin, kendalikan perasaan orang. Kamu pikir aku tolol ya? Aku jelas nganggap paman kecil sebagai orang kesukaanku. Kamu tahu, aku suka sama kamu. Balas dendam ke Song Yuhuai cuma bonus. Lagian balas dendam paling top kan bikin sakit hati. Balas dendam bonus. Aku lihat kamu cuma pakai aku buat ngejatuhin Song Yuhuai. Hati kamu kejam banget ya. Kita berdua sama-sama kejam, bukannya jodoh sejati? Itu kan kakak yang besarin kamu dari kecil. Kakak, tapi bukan kakak darah. Lagi pula Song Yuhuai mana bisa sebaik Abang Qin ini. Cuma anggap aku sebagai alat doang. Aku nggak tertarik sama urusan balas dendammu ke Song Yuhuai. Pergi aja. Jiang Ziyu, kamu di mana? Jiang Ziyu, kamu semakin kurang aja. Jiang Ziyu, kamu semakin kurang ajar. Turun. Ternyata mengejar juga. Paman kecil, ini sudah keterlaluan. Aku masih ada yang lebih lancang loh. Suasana bagus begini cuma bisa ngomong hal yang bikin ilfil. Lebih baik aku saja yang atasi. Kenapa kamu gigit aku? Kayak anjing aja. Tebakan benar, belajar darimu. Tidak menyangka paman kecil suka permainan khusus seperti ini. Tidak bisa menandingi kesukaanmu bermain di tempat parkir bawah tanah. Sama orang lain nonton pula. Kalau gitu om kecil kasih aku status dong. Biar legal. Om kecil. Mau jadian sama aku nggak? Buat Song Yuhuai sampai segitunya? Om, berapa kali ku bilang, merayu kamu itu inisiatifku sendiri.
Nggak ada hubungan sama dia, cuma om kecil yang keras kepala begini. Sudah selangkah sampai sini, masih tetap cuek juga. Song Yuhuai ada di luar. Aku nggak percaya kebetulan segitu. Shen Wang, kita ini sama-sama gila, jodoh yang ditakdirkan langit. Baik. Shen Wang, Shen Wang. Shen Wang, kaca filem satu arah. Tidak terlihat. Buka pintu Shen Wang, kamu buka pintu, kembalikan Jiang Ziyu padaku. Ternyata om kecil juga benci Song Yuhuai, makanya mau bekerja sama denganku. Terus? Sayangku pernah dengar cara latih anjing? Pacar pernah dengar soal melatih anjing? Lanjutkan. Bagi Song Yuhuai, aku mengkhianatinya demi merangkulmu. Menurutmu situasi apa yang paling ingin dia lihat? Dia paling ingin melihatku ditolak, lalu kembali ke sisinya seperti anjing terlantar. Demi membuktikannya lah orang terbaik bagiku di dunia ini. Baru bisa lebih mudah mengendalikanku. Katakan, apa maumu? Mau aku membantu bagaimana? Tentu membuatnya melihat semua yang ingin dia lihat. Lalu membuat mimpinya hancur berantakan. Bagi Song Yuhuai, ini menusuk hatinya. Bagi kita, ini bermain dengan anjing. Makanya, sekarang tanyakan pada pacar, apakah dia butuh seorang tunangan? Kau yang maju. Sekarang. Jiang Ziyu ini berani mengkhianatiku. Penerus grup Shenxi, Shen Wang, akan mewarisi grupnya dalam rapat pemegang saham seminggu lagi. Dia mengumumkan akan segera menikah dan tak lama lagi mengadakan pesta pertunangan, mengungkapkan identitasnya. Jiang Ziyu, demi Shen Wang kau mengkhianatiku. Tak menyangka orang lain punya tunangan, sama sekali tak menganggapmu penting. Bukankah kau tetap harus kembali kepadaku dengan patuh? Tak lama lagi akan mengadakan pesta pertunangan, mengumumkan identitasnya. Tunangan? Shen Wang mungkin punya tunangan? Jiang Zhu. Mungkin kau? Benar tak mau ikut? Perannya harus sempurna, biar satu-satunya penonton percaya. Aku pergi dulu. Oke. Sampai nanti tunanganku. Waduh, Shen Wang punya tunangan, nggak butuh kamu lagi. Kamu ngumpet nungguin aku di sini? Apa peduli dia punya tunangan? Justru kamu. Awalnya suruh aku merayunya, sekarang malah kayak nunggu aku gagal. Jijik banget sih. Sekencang apapun mulutmu, Shen Wang tetap nggak mau sama kamu. Setelah Shen Wang bertunangan hari ini, kamu pasti balik ke aku. Mimpi. Daripada kembali ke situ, mending aku makan nasi aking dari tong sampah. Aku nggak mau ada hubungan sedikit pun lagi sama kamu.
Song Yuhuai, lepasin. Xiao Yuer, ngambeknya jangan lama-lama. Sudah cukup kok. Berapa lama sih pulang dari tong sampah? Ini kamu bilang cuman ngambek? Emang bukan? Shen Wang nggak mau sama kamu. Kalau nurut, kakak tetap sayang kamu kok. Oh ya? Katanya sayang, tapi malah dikasihin ke orang kaya barang. Waktu aku nolak, malah disuruh digelandanganin. Gitu ya? Ya karena kamu bandel, aku yang bawa kamu masuk keluarga Song. Aku baik banget sama kamu. Bantu sedikit nggak mau? Xiao Yuer. Bukankah kamu selalu menyukai kakakku? Bagaimana kalau setelah kakak dapat perusahaan Shen kita menikah? Dulu kukira kau hanya bajingan tak tahu malu. Sekarang malah kau lebih rendah dari binatang. Hari ini akan kulihat bagaimana malunya kau di pesta pertunangan. Lagi pula kau pasti akan kembali ke sisiku. Jiang Jiu, apakah kau tunangan kakakku? Awalnya cuma ingin mempermalukan Song Yuhuai, lupa ada Shen Jiaru. Sekalian saja kupadatkan. Emang kenapa kalau iya? Emang kenapa kalau tidak? Urusanmu apa? Apa maksudmu? Maksud harfiah. Ingat baik-baik. Tunangan Shen Wang, tak mungkin kau. Sekalipun dia bertunangan, kau takkan bisa jadi simpanannya. Kau hanya bisa jadi adiknya. Jiang Jiu, dasar bajingan! Kau brengsek! Ku peringatkan, tak peduli kau tunangan Shen Wang atau bukan. Selama aku masih ada, jangan harap masuk keluarga Shen. Itu Direktur Song dari grup Shen. Kabarnya Jiang Jiu adik angkatnya. Tadi Jiang Jiu hampir dipukul. Pasti dia mau membantu. Adik Shen Wang itu, kasihan deh. Pemegang saham Song, datang membela adik kesayanganmu? Ditelantarkan Shen Wang, jadi musuh semua orang. Kalau kamu merengek, aku mungkin mau bantu. Kenapa? Setelah makan roti tadi kekenyangan, jadi ikut campur urusan orang. Beraninya kau? Beraninya kau? Tentu saja Nona Shen bukan. Mana mungkin aku punya adik yang sengaja jadi pelakor. Jiang Ziyu datang ke pesta pertunangan orang lain hari ini. Mau apa di hadapan tunangannya? Pamer kuasa? Kamu kan tahu kakakku punya tunangan, masih juga merayunya? Dasar tidak tahu malu. Jiang Ziyu, berani-beraninya kau pukul aku. Dasar gila. Security, usir wanita tak tahu malu ini. Tak perlu kalian usir, aku pergi sendiri. Sudah diusir keluar masih sok suci. Jiang Ziyu, nanti ku bikin kapok kau. Mau bikin siapa kapok? Mau bikin siapa kapok? Kak, akhirnya kamu datang. Muka siapa yang pukul? Profesor Shen, itu semua perbuatan Jiang Ziyu. Dia dengar kamu mau tunangan, datang mau buat onar, malah mukulin Jiaru. Kak, Jiang Ziyu sengaja jadi pelakor. Dia tahu kamu punya tunangan masih juga merayu. Aku cuma mau bikin marah dia buat kakak ipar. Tahu-tahu dia malah mukulin aku. Dia di mana?
Sudah kusuruh pergi buat kakak. Kalau kak masih kesal, sekarang aku panggil orang tangkap dia biar kak puas mukulin langsung. Ini salahku, aku kurang tegas sehingga dia jadi seperti ini. Bos Song juga tidak mudah, keluarga Song sudah mulai hancur. Jiang Jiu malah membuat masalah besar untuknya. Masih kakak Jaru kita yang paling bijaksana, ditampar pun, cuma mengusirnya. Kalau aku, pasti sudah menamparkannya beberapa kali. Lihat ekspresi ketua Dewan Direksi Shen, sudah hampir gila marah. Jiang Jiu sudah merusak acara pertunangan Profesor Shen, masa tidak marah? Profesor Shen, sekarang kami akan menangkap Jiang Ziyu untukmu. Ajari dia pelajaran yang keras. Jangan tangkap aku. Jiang Jiu malah kembali memakai gaun pengantin. Dia secara terang-terangan merebut orang dari tunangan Profesor Shen. Berani sekali. Jiang Jiu, aku belum cari kau minta pertanggungjawaban. Berani-beraninya kau kembali. Bahkan berpakaian seperti ini. Kenapa tidak berani? Lagi pula apa masalahnya aku berpakaian seperti ini? Hari ini kan hari besar pertunangan kakakku. Kau pelakor sampah yang harus bersembunyi. Muncul pakai gaun pengantin. Kau pikir kau istri resmi? Ini bukan acara pertunanganmu. Aku pakai apa ada urusannya denganmu? Atau jangan-jangan gaun pengantin ini yang kau ingin pakai tapi tak berhak? Jadi tidak terima melihat orang lain memakainya? Jiang Jiu, jangan alihkan topik. Hari ini aku akan membereskanmu. Copot gaun pengantin dari tubuhnya. Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Siapa yang berani menyentuh tunanganku? Kak, kau bilang apa? Siapa yang memukulmu? Kak, aku juga baru saja dipukul. Kenapa kau cuma peduli padanya? Kau yang pukul tunanganku? Tidak mungkin. Dengan apa dia bisa menjadi tunanganmu? Kak, Jiang Jiu itu cuma anak yatim yang tumbuh di tempat sampah. Dia nggak pantas sama kamu. Shenjaro, selama ini aku nahan karena kau masih adikku. Tapi kau makin keterlaluan, berani ikut campur urusanku. Kamu sampai mukul aku demi dia? Aku memang punya prinsip tidak memukul wanita. Tapi prinsipku itu cuma untuk Jiang Ziyu. Prinsipku hanya berlaku bagi Jiang Ziyu. Jangan coba-coba uji kesabaranku atau aku usir kau dari keluarga Shen. Kau putri keluarga Chen, ya? Profesor Shen, Aku kasih kalian waktu 1 hari untuk pergi dari Jiangcheng. Atau aku bikin keluarga Chen bangkrut. Ini urusanmu, selesaikan sendiri. Jangan muncul di depan aku dan Jiang Ziyu. Pergi! Acara pertunangan mulai, ayo pergi. tunggu. Kau mau apa? Acara pertunangan mulai, ayo. Tunggu. Mau apa kau? Shen Wang, Jiang Ziyu itu anak didikku. Seharusnya dia memanggilmu paman seperti aku. Tapi kau tega menikahi keponakanmu sendiri? Nggak peduli malu keluarga Song dan Shen. Gengsi itu berharga berapa sih? Kekuasaan keluarga Shen segitu besarnya. Menikah ke Shen berarti hidup mewah selamanya. Bukannya itu yang kau suruh aku lakukan? Jiang Ziyu, apa yang kau bicarakan? Aku bohong?
Song Yuhuai, baru sekarang aku tahu kau begitu munafik. Bukannya kau yang memaksaku menggoda Shen Wang? Setelah aku berhasil, malah marah, bahkan menggunakan hubungan lama untuk menekanku. Kau! Song Yuhuai, apa kau sakit hati sekarang? Tak bisa melihatku dibuang Shen Wang, dan tak bisa kau perlakukan seperti anjing liar yang kembali padamu. Aku mengerti. Selama ini kau hanya berpura-pura bangsat kau main-main denganku. Selama ini kau hanya berpura-pura bangsat kau main-main denganku. Baru sadar sekarang? Ya, aku mempermainkanmu, masalah apa? Paman kecil, aku sudah bilang dari dulu, ajak anjing jalan-jalan. Jiang Ziyu, lihat baik-baik bagaimana aku menghajarmu. Beginikah sikapmu pada calon bibimu? Aduh. Lihat, keterlaluan sekali. Ngapain sih ini? Lihat. Kakak Yuhuai, tahu tidak wajahmu yang sedang mengamuk ini mirip binatang apa? Anjing liar yang mengamuk. Paman kecil, ayo pergi. Jangan sampai lewat waktu lamaran kita. Song Yuhuai, coba rasakan balas dendamku. Song Yuhuai, coba rasakan balas dendamku. Lumayan juga kemampuanmu. Baru sebentar lengah langsung berantem dengan Shen Jiaru. Tenanglah, nasibnya lebih buruk dari aku. Lagi pula, bukankah kamu yang akan membalas dendam untukku? Tunggu. Kalau tahu sakit, lain kali jangan ceroboh begini. Ambil sendiri. Tahu besok enggak lagi. Lain kali jangan neko-neko begini. Sudah tahu enggak akan ulang lagi. Marah nih. Jangan marahlah. Lihat aku sampai luka-luka nih. Maafin aku sekali ini saja ya. Jiang Ziyu, kita sudah bertunangan, kamu milikku. Mau balas dendam ke Song Yuhuai pun, jaga diri jangan sampai terluka. Kalau dulu mendekati Shen Wang demi balas dendam, sekarang karena dialah Shen Wang. Sekarang karena dia adalah Shen Wang. Terima kasih, Paman Kecil. Barusan kamu panggil aku apa? Paman Kecil. Ulangi, kamu panggil aku apa? Paman Kecil? Panggil Song Yunhuai Kak Yunke. Panggil aku malah paman kecil. Emangnya kenapa? Apa aku tua banget? Pantasan sepanjang jalan cemberut, rupanya cemburu. Terus harus panggil apa? Shen Wang? Atau Profesor Shen? Si gila yang pintar. Kenapa jadi bocah kecil bodoh? Memangnya harus panggil apa? Panggil pacar atau suami? Memangnya harus panggil apa? Panggil pacar atau
Suami. Tapi menurutku panggil paman kecil lebih seru sih, sensasi. Soalnya kan cowok-cowok suka yang ada sensasi terlarangnya. Sayang. Jika panggilan seperti ini, bolehkah aku meminta status resmi darimu? Boleh nggak aku minta status resmi? Sudahlah. Aku mandi dulu. Besok kita daftar nikah, ya? Shenwang, kalau sudah janji jangan mengingkari, atau kita mati bersama. Kebetulan aku juga... Orang gila memang harus sama orang gila. Kamu ke kantor aja, kan ada rapat pemegang saham. Kalau kayak Song Yuhuai, pasti dia nggak terima. Kamu tidak akan mengizinkan. Kalau kamu? Sebagai istrimu yang sah, aku nggak boleh bolos di acara penting gini. Tunggu aku dapat ijazah, langsung cari kamu. Oke. Aku tidak akan melewatkan pertunjukan yang bagus ini. Aku pergi dulu. Pas sampai saat rapat pemegang saham. Sepi. Salah ruangan. Kenapa nggak angkat telepon? Masa iya rapat pemegang saham pindah tempat? Permisi, bukannya hari ini rapat pemegang saham Shen Group? Kok sepi banget? Pak Shen nggak datang, nomornya nggak bisa dihubungi juga. Rapatnya dibatalkan. Shenwang biasanya sangat perhatian sama rapat kayak gini, nggak pernah telat. Masak sih dia nggak datang? Jangan-jangan dia kenapa-napa? Halo, tolong selidikin sesuatu. Song Yuhuai. Sudah kuduga kau. Song Yuhuai. Memang kau. Shenwang, gimana sih lu tiap kali bisa selalu kelihatan tenang kayak udah tahu bakal terjadi? Tahu nggak sih lu? Gua paling jijik lihat sikap sok santaimu itu. Semaunya lu aja.
Hari ini rapat pemegang saham Shen Group, gara-gara lu bolos, rapatnya dibatalkan. Sebagai penerus perusahaan bolos rapat pemegang saham, lu mau gue dicabut hak warisnya ya? Kurang juga ya otak lu. Tapi gua kagak nyangka, para bos tua itu masih mau kasih lu kesempatan lagi. Cuma karena gua anak haram yang memalukan. Sekalipun lu salah besar-besaran, Perusahaan Shen tetap nggak bakal jatuh ke tangan gua. Masa karena anak haram? apa semua ini gara-gara gua? Apakah semua anak haram ini karena kesalahanku? Terus? Makanya gue cari cara lain yang lebih jitu. Santai aja, besok kabar soal lu bolos rapat gara-gara mabok-mabokan bakal terkenal di seluruh kota. Kira-kira para bos tua itu masih mau ngasih toleransi nggak ya sama lu? Melayani dengan baik. Melayani dengan baik. Tuan Shen, biar kami melayani Anda dengan baik. Pergi sana! Ada pembunuhan. Cuma trik receh? Pikir bisa mengurungku? Kau kira aku tak siapkan rencana cadangan untukmu? Orang sini! Ya. Bajingan. Huata, huata, huata! Memang anak Song Jiangwo. Dulu demi uang, ayahmu menyodorkan istrinya ke ranjang ayahku. Sekarang giliranmu korbankan Jiang Ziyu demi uang. Memang anak Song Jiangwo. Sekarang kau juga mengorbankan Jiang Ziyu demi uang? Dia kubesarkan. Sudah sewajarnya dia membantuku. Perusahaan receh begini harus pakai perempuan buat direbut? Kau tetap menjijikkan sama seperti ayahmu. Kalau tidak bisa mengalahkanmu, main licik. Awalnya ingin menghancurkan reputasimu. Kalian semua yang memaksaku. Tenang saja, setelah kau mati, aku tak akan biarkan Shen Group jatuh ke tangan orang lain. Soal Jiang Ziyu, akan kubuat dia berlutut memohon padaku, jadi kuda kereta peluhanku. Pergi mati. Jiang Ziyu! Bagaimana kabarmu? Luka di mana? Kau sengaja balik ke sini? Cuma untuk mati bersamaku? Mati apaan? Aku datang untuk nyelamatin kamu. Terus ngapain kamu datang sendirian sok pahlawan? Aku kira kamu mau bunuh diri biar beres semua masalah. Bisa nggak sih jangan ngomong perhatian ke aku dengan kata-kata kasar gini? Perhatian dikit sama aku mati ya. Kamu masih bicara omong kosong. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Cepat tunjukin luka di mana. Sudah selesai? Kamu yang memukul. Ya. Ini aku, Jiang Ziyu. Shen Wang hari ini ajalnya tiba. Gang Yu,
Shen Wang, hari ini adalah hari kematiannya. Lebih baik kamu datang dengan patuh kalau tahu apa yang baik untukmu. Aku akan melupakan masa lalu, kamu tetap adik baikku. Asal kamu berperilaku baik, Kita masih bisa bersama kok. Terus aku harus bilang makasih ya? UR kamu yatim sejak kecil, abang yang membesarkanmu. Masa tega lihat kamu menderita? Song Yuhuai, beneran menjijikkan dan munafik kamu. Dia sudah begini aja kamu masih bela dia. Aku bela suamiku, kenapa? Masalah. Bukannya baru aja tunangan? Kok udah nikah sih? Bela suamiku ada masalah? Apa yang kamu katakan? Bukannya baru tunangan, kok udah nikah? Nah, itu benar. Jadi kamu harus panggil aku tante kecil sekarang. Gimana? Terkejut? Senang? Tidak, Jiang Ziyu, aku kakakmu, tidak ada persetujuanku. Kau tak boleh menikah dengan siapapun. Song Yuhuai, kamu yang bilang aku anak yatim. Jadi aku dan kamu bukan keluarga. Aku menikah pun tak perlu izinmu. Aku suka kamu, tapi kau anggap aku sampah. Jadi sekarang aku ganti suka sama orang lain. Ada masalah? Aku suka kamu, kau anggap aku sampah. Jadi sekarang aku suka sama orang lain. Aku bawa kamu pulang. Oke. Jangan sentuh dia. Jiang Ziyu, karena kamu begitu melindunginya, awasi baik-baik. Bagaimana dia bisa kukalahkan? Song Yuhuai, jangan sentuh dia. Jangan khawatir. Setelah Shen Wang mati dan aku warisi Shen Group, akan kubahaimu kembali jadi gadis penurut seperti dulu. Jiang Zhi, Song Yuhuai, kamu tidak boleh menyentuhnya. ayo lakukan. Song Yuhuai, kamu tidak boleh menyentuhnya. Serang. Shen Wang. Shen Wang, kau baik-baik saja? Kau tak terlalu bodoh juga. Tahu pergi ke keluarga Shen untuk memanggil orang. Menghadapi orang licik seperti Song Yuhuai. Tentu harus waspada. Jiang Ziyu, apa yang ingin kamu lakukan? Jiang Ziyu, apakah kamu sudah gila? Aku bilang jangan berkelahi. Tapi kau mulai duluan. Wajar saja aku balas 2 kali lipat. Jiang Ziyu, apa kamu sudah gila? Aku sudah bilang jangan main tangan. Tapi kamu bergerak, tentu saja aku akan membalasnya 2 kali lipat. Engkau, Kalau berani ulangi, konsekuensinya lebih parah dari ini. Aduh, ayo pulang obati luka. Kau gimana? Sakit banget. Aku cari dokter. Jangan pergi. Jangan bergerak. Diam, jangan bergerak. Tubuhmu masih terluka, masih nekat begitu? Song Yuhuai kasih aku obat.
Jangan. Aduh. Kok kau sudah bangun? Punggungku sakit. Kok gimana? Kalau mendekatiku cuma buat Song Yuhuai. Ngapa masih nekat menyelamatkanku? Engkau sudah telepon keluarga Shen, tak perlu datang sendiri. Ngapa tetap datang? Bagaimana menurutmu? Menurutku kenapa? Kita baru aja nikah hari ini. Aku nggak mau jadi janda. Lagi pula, aku nggak suka orang lain ganggu orang aku. Kok kamu malah nangis sih? Apa aku ngomong sesuatu yang salah? Papanya Su Yuhuai waktu itu ngirimin istrinya ke kasur papaku. Ibu aku bunuh diri lompat gedung karena itu. Papaku juga nggak pedulin aku. Cewek-cewek sebelumnya cuma maunya uang aku. Aku cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Aku cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Orang luar cuma bilang Shen Wang itu orang gila, tapi ngakunya ternyata karena kejadian kayak gini, bikin Shen Wang jadi kayak sekarang. Shen Wang, aku nggak bakal ninggalin kamu selamanya. Aku juga cuma punya kamu satu-satunya keluarga. Tuan muda, Nona Shen sudah sampai. Suruh masuk. Hei Song Gudong, kita kan nggak ada hubungan keluarga, malah kayaknya ada dendam ya. Ngapain kamu nyariin aku? Shenjaro, ada minat. Bikin kerja sama. Hei Song Gudong, kita kan nggak ada hubungan keluarga, malah kayaknya ada dendam ya. Mau minta aku bantu hadapin kakakku? Hah, dasar kamu gila. Kamu belum tahu kalau Shen Wang dan Jiang Ziyu sudah menikah. Bukannya baru tunangan? Kok sekarang nikah lagi? Kamu kira kalau Shen Wang nikah sama dia, terus mewarisi grup Shenxi, Kira-kira dia bakal biarin adik yang mengincar-incarin dia di dekatnya? Song Gudong kayaknya pengalamannya dalam banget ya. Kayaknya dulu juga kayak gini sama Jiang Ziyu kan.
Kamu tak perlu menyanggahku. Sekarang kita punya tujuan yang sama. Bekerja sama? Dan sama-sama untung. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja membuatnya terpuruk. Hanya dengan begitu dia akan menjadi milikmu. Sekarang urusannya ada padamu. Bukankah kamu sedang menangani urusan perusahaan? Cepat sekali. Sudah kubilang ke para pemegang saham, nanti akan ada pesta tahunan perusahaan. Rapat pemegang saham ditunda sampai waktu itu? Kenapa belakangan ini kamu suka berdiri di balkon melihat pintu gerbang? Menunggu orang. Aku pemarah dan suka marah-marah. Sekaligus menyinggung dua orang. Pepatah bilang musuh dari musuhku adalah temanku. Apa yang akan mereka lakukan yang punya musuh bersama ini? Sedang menyebut setan, setan pun datang. Sedang menyebut setan, setan pun datang. Buka pintu, bantu aku menyambutnya dengan baik. Setiap kali kerja, kamu tak pernah kasih tahu dulu, malah suruh aku menebak-nebak. Lagi pula dia kan adikmu, aku tak enak kalau ngomong langsung. Pergilah, aku ngantuk, mau tidur sebentar. Baiklah, sudah tahu. Silakan pergi. Bukannya kamu sudah pindah, balik lagi buat apa? Ku dengar kamu menikah dengan Jiang Ziyu. Kamu tahu kan, ada sedikit kesalahpahaman antara aku dan dia. Sekarang kita sudah jadi keluarga. Aku sengaja bawa hadiah buat minta maaf padanya. Dia ada di lantai atas. Aku mau urus sesuatu, silakan santai saja. Kamar belajar. Bangun. Apa yang kau lakukan di sini? Kak, aku suka kamu dari kecil. Kasih aku kesempatan dong. Kalau takut ketahuan Jiang Ziyu, kita bisa sembunyi-sembunyi kok. Wah, kayaknya aku datang bukan waktu yang tepat ya. Ngapain lihat aku? Kalian lanjutin aja. Profesor Shen memang nggak bisa menghormati wanita ya. Salah besar, aku nggak ada hubungan apa-apa dengannya. Tadi aku di perpustakaan urus kerjaan. Berarti dia yang merayu dulu dong. Ya terus? Aku dan Shen Wang dari kecil bersama. Kalau bukan kau yang nyelonong, yang harusnya bersamanya itu aku. Shen Jiaro, diam kau. Jiang Ziyu itu perempuan murahan tak tahu malu. Ada yang salah? Pukul lah, nanti videonya tersebar, baru bisa membuatmu kehilangan reputasi. Baru kita bisa bersama? Pukul.
Ada yang aneh, lepaskan dulu. Aku tahu kau suka Shenwang. Jangan kira aku nggak tahu niat jahatmu. Shenwang sekarang pacarku. Merayu dia di depan mataku. Yang tak tahu malu itu kau. 2 tamparan balasan untukmu? Cepat minggir, atau jangan salahkan aku. Semua yang diinginkan sudah didapatkan. Bisa menjatuhkan Shen Wang, lalu menghitung dengan Jiang Ziyu. Bodoh banget. Shinjaro. Dapat nggak? Barangnya mana? Hilang. Shinjaro. Hilang. Pasti Jiang Ziyu mengambilnya saat memukulku. Bagaimana ini? Sudahlah, tidak apa-apa, jangan buru-buru. Aku baru dapat kabar RUPS tahun ini digelar bersama pesta perusahaan. Ini kita tetap bisa bertindak di pesta tahunan. Kau biarkan saja dia pergi? Dia begitu menyukaimu, pasti tak mungkin menggunakan taktik rendahan seperti ini untuk menyakitimu. Pasti ada yang menyuruhnya. Song Yuhuai, Cuma masalah kecil saja. Kalau belum bisa melumpuhkan sekali pukul, tunggu dulu. Ada apa? Ini alasanmu menyuruhku keluar? Siapa yang membuat Shenjaro tergila-gila padamu? Siasat pria tampanmu itu? Baru efektif untuknya. Ya kalau begitu aku bisa pakai strategi pria tampan padamu. Bos, begini ceritanya, aku harus selidiki dulu. Direktur Shen kok hari ini nggak telat? Pak Shen, dengar-dengar sudah menikah, kok nggak dikenalin? Atau jangan-jangan identitas pengantin baru ini ada yang disembunyikan? Ngomong-ngomong soal ini, terima kasih banyak padamu. Kalau bukan karena kamu, aku dan Shenwang juga mustahil bisa bersama. Iya juga, kalau bukan kuselamatkan kau dari tempat sampah, kau pun tak akan seperti sekarang. Makanya gelas ini kupersembahkan untukmu, agar kau lihat betapa bahagianya aku. Memang dasar orang rendahan yang dibesarkan di tempat sampah. Kemana-mana tetap tak tahu sopan santun. Tenang, mereka tidak akan bisa sombong lama. Apa barang yang kusuruh siapkan sudah jadi. Tentu kita lihat saja saat Jiang Ziyu berubah menjadi perempuan jalang yang bisa dihinakan semua orang. Apakah Shenwang masih mau dia? Sudah siapkan yang kuminta? Tentu, aku mau lihat setelah Jiang Ziyu jadi pelacur yang bisa diinjak-injak semua orang. Apakah Shenwang masih ingin dia? Semuanya harap tenang. Selanjutnya, Presiden Direktur Perusahaan Pak Shen akan berpidato. Aku maju. Selamat siang semuanya. Kak! Ganti gelasnya.
Pada kuartal ini, grup berhasil melebihi KPI sebesar 15%. Fase berikutnya fokus pada bidang Z. Setiap terobosan mencerminkan kebijaksanaan dan usaha bersama grup dan semua orang. Nyonya, tidak enak badan? Mau kuantar ke ruang istirahat dulu? Bawa orang ke sini 10 menit lagi. Jiang Ziyu, akhirnya kau dapat giliran. Akan ku beri kau rasakan ditunggangi 1000 lelaki. Jiang Ziyu, akhirnya kau dapat bagianmu. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pidato Pak Shen. Silakan. Pak Shen, Pak Shen, Ada yang lihat istriku kemana? Istri Pak Shen kayaknya mabuk. Mungkin dibawa pelayan ke ruang istirahat. Makasih. Jangan-jangan ada masalah di ruang istirahat. Masalah? Masalah apa? Aku baru lewat ruang istirahat, kayaknya dengar teriakan minta tolong di dalam. Aku takut lapor, cepat kalian periksa sana. Ayo pergi. Inilah akibatnya melawanku. Dengar suaranya, kayaknya ada kejadian mesum di dalam. Tadi pelayan bilang istri Pak Shen lagi istirahat di situ. Kalian bilang orang ini bukan Jiang Ziyu, kan? Ini maunya apa sih? Bos Shen dikibuli, acara tahunan jadi tempat razia selingkuh. Malu keluarga Shen habis-habisan. Pak Shen absen di rapat pemegang saham, sekarang bikin skandal di acara tahunan. Urusan rumah tangga saja kau tak becus, mana mampu memikul grup Shen? Skandal apa keluarga Shen? Coba aku dengar. Skandal apa keluarga Shen? Ayo aku dengar. Jiang Ziyu, kok kamu di sini? Ku beri kau rasakan dihina banyak orang. Hah? Mau menjeratku? Biar kau rasakan buah perbuatanmu sendiri. Kalau bukan di sini, harusnya di mana? Kalau kamu di sini, siapa yang di dalam? Pengen tahu? Buka saja pintunya. Kalau kamu di sini, mungkin pelayan salah dengar. Semua pemegang saham Shen hadir kalau di dalam benar Shen Jaru. Kalau rencana ketahuan dan dia bocorin aku, habis. Bagaimana kalau ada apa-apa di dalam? Lebih baik kita buka pintu. Nggak perlu. Song Yuhuai, kau dan Shen Jaru ingin menjatuhkanku? Tapi tak sadar jebakan ini juga pedang untuk kalian sendiri. Mari kita lihat baik-baik siapa yang ada di dalam. Mari kita lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang ada di dalam? Pak Song bawa pergi. Direktur Shen, Direktur Shen. Bagaimana mungkin?
Bagaimana mungkin ini terjadi? Ya ampun, pertunjukan mesum. Itu kan adiknya Direktur Shen? Adik apanya? Cuman anak yatim yang dibawa keluarga Shen beberapa tahun lalu. Sama sekali tidak ada hubungan darah dengan keluarga Shen. Kau! Pasti kau! Apa maumu? Kak, dia Jiang Jiu, dialah yang menghancurkan hidupku. Aku menyakitimu? Punya bukti? Kau tidak punya, tapi aku punya. Jiang Jiu, dialah yang merusak segalanya untukku. Aku yang menyakitimu? Katakan, ceritakan semuanya dengan jelas. Saya tidak tahu apa-apa. Nona Shen yang suruh saya obat ibu Nyonya Shen. Lalu bawa ke sini. Kau berbohong. Mereka yang menyiksaku, dia berbohong. Kakak, Jiaro, aku tahu kau suka Shen Wang. Sebencinya apapun kau padaku, kamu tidak boleh menyakitiku seperti ini. Benar kan, suami? Shen Jiaro, mulai hari ini, enyahlah dari Jiang Cheng. Song Yuhuai, ide ini darimu, tolong bantu aku. Ternyata ketika orang sudah putus asa, tidak perlu ditanya. Apa saja akan dikatakan? Ibu Song, para pemegang saham semua di sini, tidakkah kamu menjelaskan? Song Yuhuai, ide ini berasal darimu, tolong bantu aku. Apa yang kau bicarakan itu omong kosong. Jelas-jelas kamu yang bilang suruh aku menyakiti Jiang Ziyu. Kamu bisa mengusir Shen Wang dari posisi pewaris dengan opini publik ini. Kamu bisa membuatku mendapatkannya, kamu juga bisa membuatnya kembali. Jiang Ziyu, semua ini karena dia memaksaku, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku mohon, lepaskan aku tidak ingin meninggalkan keluarga Shen. Dia yang merencanakan semua ini? Kalau begitu kamu tidak bersalah? Bukankah kamu juga pelakunya? Shen Jiaro, semua ini akibat ulahmu sendiri. Panggil orang. Bawa dia pergi. Pergi. Urusan Shen Jiaro sudah selesai, Ibu Song. Benar tidak mau menjelaskan? Ibu Song, tidak seharusnya kamu memberikan penjelasan kepada kami? Ibu Song benar tidak mau menjelaskan. Apa yang dikatakan Shen Jiaro hanyalah omongannya sendiri, tidak ada bukti itu fitnah. Tanpa bukti hanya fitnah, lalu tadi di pintu mengapa kamu begitu yakin di dalam ruangan orang yang berselingkuh adalah aku? Tadi pintu belum terbuka, bilangnya yang berselingkuh dengan pria liar adalah Ibu Shen. Maksud membuat kami salah paham terhadap Pak Shen dan Ibu Shen, ternyata Shen Jiaro benar. Untuk memperebutkan Shen Group menggunakan cara yang kotor seperti ini. Song Yuhuan memang bukan orang yang baik. Pak Shen, semua masalah hari ini sudah jelas. Kami sepakat Anda sangat layak menjabat sebagai Direktur Grup Shen. Sedangkan kamu, dengan tindakan bejat dan cara licik, tidak pantas tinggal di perusahaan. Mulai saat ini, kami pecat dari Dewan Direksi. Mulai sekarang kamu tak ada hubungan lagi dengan Grup Shen. Song Yuhuai, selamat ya mulai hari ini. Semuanya akan hilang darimu. Mulai hari ini hidupmu akan kosong sama sekali. Pergi sana. Biar saja dia seperti itu. Dia sudah menghina Anda, artinya di seluruh Jiangcheng. Tidak ada perusahaan berani menerimanya. Keluarga Song juga resmi bangkrut. Dari kecil dimanja, sekarang tak punya apa-apa. Masih banyak hari-hari sulit yang akan datang. Kamu ingin membiarkannya mati begitu saja. Tak perlu repot-repot kita yang menindas. Jijik aku menyentuhnya. Jiang Jiu, aku pasti membalas kalian. Jiang Jiu, kutukan untuk kalian.
Bukannya libur hari ini? Kok ke kantor lagi? Ada rapat dadakan. Sejak mengurus grup Shen, kamu makin sibuk saja. Sebentar lagi kalau urusan sudah selesai bisa menemanmu kok. Ya, Kalau begitu aku pergi dulu. iya, hati-hati di jalan. Ada sesuatu? Ada sesuatu? Ngapain kamu kesini? Bagaimanapun juga engkau adikku, wajarkan kalau kakak datang menjenguk. Udah lihat. Bisa pergi sekarang? Buru-buru banget ngusir gue. Gue dulu ngajarin gitu cara nyambut tamu. Maksud lu apa sebenarnya? Maksud gue apa? Mau lu sama Shen Wang mati. Soalnya kalau bukan gara-gara lu... Saya juga tidak akan terpuruk sampai seperti sekarang. Mengatasi Shen Wang hanya dengan kamu. Apa? Hei ikan kecil, ini aku. Dia ada di tanganku. Apa yang terjadi padamu, ikan kecil? Kalau lu telat datang, Dia sudah tiada. Kau berani menyentuh satu helai rambutnya, aku akan mengambil nyawamu. bener kata lu, gue emang gak bisa lawan Shen Wang. Tapi ada lu di samping gue beda cerita. Ikan kecil, kenapa suaramu? Kalau lu telat datang, Dia sudah tiada. Kau berani menyentuh satu helai rambutnya, aku akan mengambil nyawamu. wah melek sudah. Harusnya dari tadi gue lumpuhin kedua kakimu. Sudah babak belur begini. Masih berani buat onar? Jiang Ziyu di ujung maut masih congkak juga. Gak apa-apa, hari ini bakal gue gantungin nyawa lu sama Shen Wang buat tumbal. Apa maumu sama dia? Kayaknya Shen Wang bakal datang bentar lagi. Nanti juga lu tahu sendiri. Oh. Jangan lukai dia. Loh, cepat amat datangnya ya. Cepat juga kau datang. Sungguh ku sesali pernah melepaskanmu. Sesal. Sekarang menyesal sudah terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Menurutmu? Bukannya kau mengincar perusahaan Shen? Tidak masalah, saya berjanji padamu. Lepaskan diri dulu. Jiang Ziyu, lihat pria hebat yang kau pilih. Aku masih bisa bicara, dia sudah mau menyerahkan perusahaan Shen padaku. Tapi lebih menarik bagiku daripada perusahaan Shen. Hari ini hanya satu dari kalian yang bisa selamat. Siapa yang akan kamu pilih? Ragu-ragu? Shen Wang, bukankah kamu paling mencintai Jiang Ziyu? Murahnya cintamu. Baiklah, Xiao Yuer, Shen Wang yang selama ini kau idam-idamkan cuma begini kualitasnya. Kau yang harus mengalah sekarang.
Aku terima syaratmu. Matilah engkau. Aku setuju. Aku menyetujui permintaanmu. Bebaskan dia dulu. Sip. Buktikan pada saya. Kenapa? Tak berani? Jiang Ziyu, kamu bilang aku munafik, tapi lihatlah ini. Pria yang katanya mencintaimu mati-matian, rela mati untukmu. Nyatanya dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia lebih munafik daripada aku. Aku janji. Ambil itu. Pas banget. Terakhir kali Jiang Ziyu tusuk aku pakai pisau karena ini. Hari ini kau akan kubuat bayar semuanya. Ayo mulai. Lepasin dia dulu, lepaskan. Ikan kecil, kamu baik-baik saja. Haha, Shen Wang, kamu pikir aku tidak menyiapkan rencana cadangan? Dengar ya, gue gak berniat hidup hari ini. Kalian berdua akan mati bareng gue. Awas, bom di tubuhku. Cepat pergi! Mati bersama saja. Ikan jahe! Ikan kecil! Aku masih hidup? Wajahmu pucat sekali. Sudah berapa lama tidak istirahat? Dia bangun. Akhirnya kau siuman. Kukira takkan bertemu lagi seumur hidup. Yua. Song Yuhuai dia? Dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Nyawanya selamat. Cacat permanen, seumur hidup tidak akan pulih lagi. Ini... Untukmu. Sejak kapan kamu suka barang-barang begini? Selama kamu koma, aku banyak merenungkan. Aku takut banget kejadian ini terulang lagi. Jadi lebih baik aku menjagamu dekat denganku. Tapi bukannya kita sudah menikah? Ikan kecil. Ikan kecil, mulai hari ini kau bukan lagi Jiang Ziyu yang nekat bertarung sendirian. Duniaku kau bebas jelajahi. Shen Wang, terima kasih. Shen Wang. Terima kasih. Terima kasih telah mencintaiku.